Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب عنه صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes K.H. Sukarti sebagai pembina kajian online Asy-Syifa yang saya muliakan, para ustadz, ustadzah, para pak yai, bunyai yang bergabung dalam kajian online pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus kajian online Asy-Syifa dan para pemerhati semuanya yang saya muliakan, dan Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa pada pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema sentral yang sudah disampaikan Pak Harto tadi, yang pertama kemarin sama yang kedua sudah kita bahas, orang-orang yang terpedaya karena ilmunya. Karena ilmunya. Dan memang ada 4 bagian atau 4 macam. Ya. Nah, 1 macam kemarin memang harus dibahas 2 kali baru kelar. Itu pun tidak semuanya saya sampaikan, tetapi saya ambil yang pokok-pokok saja, begitu istilahnya. Hari ini, pertemuan yang ketiga dari tema sentral itu, kita akan jelaskan orang yang terpedaya bagian kedua sebenarnya, yaitu ahli ibadah dan ahli beramal. Ya, kalau kemarin 1-2 itu terpedaya karena ilmu, sekarang bagian yang kedua, terpedaya karena sebagai ahli ibadah dan ahli beramal. Ya. Orang-orang yang tertipu dari mereka itu juga sangat banyak golongannya. Sangat banyak jenis dan macamnya. Orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terpedaya dari orang-orang yang ahli ibadah dan ahli beramal. Masya Allah. Ya. Jadi memang kalau tidak saling mengingatkan itu, kadang-kadang kita sudah merasa aman bahwa ibadah kita sudah berlalu begitu saja dan yakin diterima oleh Allah. Nah, ini padahal ini perlu betul-betul kita teliti dengan hati-hati. Sehingga tidak hanya sekedar kita menjalankan ibadah, tetapi sesungguhnya kita tertipu di dalam ibadah itu. Ini yang penting untuk kita teliti dan kita perhatikan. Dari serangkaian ibadah-ibadah yang selama ini sudah kita lakukan. Ya. Ibadah-ibadah yang selama ini sudah kita lakukan. Bapak Ibu para jamaah, di antara mereka adalah orang yang tertipunya itu dalam hal sholat. Sebagian dari mereka adalah orang yang tertipunya dalam membaca Al-Quran. Sebagian dari mereka tertipunya dalam hal haji atau bahkan umrah. Sebagian dari mereka tertipu dalam peperangan.
sebagian dari mereka tertipu dalam hal zuhud. Dan demikian pula setiap orang yang disibukkan dengan satu cara dari beberapa cara amal. Ya. Maka para jamaah dijelaskan, maka mereka tidak terhindar dari tertipu kecuali orang-orang yang pandai. Dan dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, orang-orang yang tidak tertipu di dalam beramal itu jumlahnya hanya sedikit. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang sedikit itu. Memang yang benar, ya, itu tidak banyak. Sebagaimana orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu, Allah dawuh, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur. Masya Allah. Ya. Demikian pula, orang yang tidak tertipu di dalam beribadah dan beramal ini, ternyata jumlahnya juga hanya sedikit. Yang banyak kan asal ibadah gitu saja kan. Yang banyak kan asal itu kita lakukan begitu saja kan. Dan ketika kita asal melaksanakan seperti itu, banyak yang berdalil, Allah Maha Tahu. Iya, Allah itu pasti Maha Tahu. Ya. Tahu akan hati kita, tahu sejauh mana ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah. Tahu ibadah kita ini rusak apa tidak, Allah Maha Tahu. Allah sangat Maha Tahu. Ya. Jadi, jangan karena pretendensi Allah Maha Tahu, lalu kemudian kita ini ibadah dengan istilah mudahnya, dengan seenaknya, pokoknya sholat, pokoknya poso, pokoknya haji, ya. Pokoknya umroh, pokoknya baca Quran. Nah, ini yang perlu kita teliti satu per satu, agar di dalam ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu, para jamaah, kita tidak tertipu dan terpedaya oleh bujukan dan rayuan syaitan, laknatullah. Ya. Itu yang terpenting. Maka para jemaah hukumullah, ya, juga sebagian dari mereka adalah salah satu golongan yang menyia-nyiakan beberapa hal ibadah yang berhukum fardu. Ya. Dan mereka itu sibuk dengan hal-hal yang utama dan sunnah. Kadang-kadang mereka memperdalami dalam hal-hal yang utama, sehingga mereka itu keluar kepada permusuhan dan bahkan berlebih-lebihan. Setiap orang yang dikuasai oleh rasa was-was di dalam berwudu, kemudian ia berlebih-lebihan pada wudu yang dilakukan. Ia tidak senang pada air yang dihukumi dengan kesuciannya, suci dan mensucikan dalam ketentuan syariat. Ia mengira-ngirakan kemungkinan-kemungkinan jauh itu mendekati najisnya air. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hati-hati dalam beberapa ibadah yang tadi sudah kita sampaikan. Ya. Karena kemarin sudah di-share ya. Ya. Kemarin sudah di-share tentang setan ya, yang mengganggu saat kita dalam beribadah. Ya. Jadi ada setan khonzab, ya, itu yang selalu mengganggu saat kita sedang melaksanakan sholat. Ada setan laknis, ya, yang mengganggu orang yang sedang bersuci dan berwudu, sehingga jadi ragu dan tidak merasa tidak sempurna. Ya. Dan setan-setan yang lain. Itu memang pekerjaan mereka. Menimbulkan rasa was-was dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga
menimbulkan rasa was-was dan berwudu, setelah wudu masih merasa tadi sempurna, enggak ya wudu saya. Diulangi lagi. Bahkan sampai berlebih-lebihan dalam penggunaan air, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, sehingga karena was-wasnya dalam berwudu itu misalnya, sampai mereka kemudian memperpanjang urusan berwudu, ya, karena selalu was-was, karena bujukan setan laknis itu, ya, was-was terus dalam berwudu, ya, sehingga ada yang sangat dikecilkan airnya, ada yang sangat berlebihan dan bahkan saking hati-hatinya wudu, maka apa yang terjadi? Menyia-nyiakan sholat yang seharusnya sholat itu perintah Rasulullah adalah yang baik itu fi awwali waqtiha. Saking hati-hatinya dengan wudu, was-was terus, seharusnya kita bisa melakukan sholat itu bukan sekedar pada waktunya, tapi perintah Rasulullah itu fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Karena wudhunya diperpanjang sehingga menyia-nyiakan waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwa sholat yang baik itu adalah di awal waktunya. Bukan sekedar di waktunya, tetapi fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Dan jikalau ia tidak melewatkannya juga dari waktunya, misalnya dengan hati-hati tapi masih bisa sholat di awal waktu, maka ia itu tertipu karena keutamaan awal waktu yang telah hilang. Dan jikalau ia tidak menghilangkannya, tidak kehilangan awal waktu, maka ia masih tertipu karena berlebih-lebihan dalam pemakaian air. Jadi dalam Al-Quran jelas ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi berlebih-lebihan itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Berlebih-lebihan itu adalah perbuatan syaitan. Termasuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan jikalau ia tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu, maka ia tetap tertipu karena ia menyia-nyiakan umurnya. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan umur kita. Yang seharusnya sudah bisa kita pergunakan waktu itu dengan tepat di awal waktunya kita bisa sholat. Tapi hanya karena persoalan wudhu yang selalu was-was tadi itu. Sebab sama sekali Bapak Ibu kita tidak pernah tahu. Umur kita ini diberi jatah umur oleh Allah hidup di dunia sampai kapan. Kalau kemudian kita hanya karena wudhu saja lalu tidak bisa menghargai umur yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat fi awwali waktiha. Inilah para jamaah yang kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Tidak ada yang menyebabkan penduduk surga itu menyesal luar biasa kecuali saat masih hidup di dunia berlalu satu waktu. Para jamaah perhatikan. Berlalu satu waktu. Yang berlalunya satu waktu itu tidak kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Itu pun masih menyebabkan kita menyesal walaupun kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi menyia-nyiakan umur kita. Menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sehingga sampai berlalu satu waktu saja kita masih cukup menyesal. Sekalipun kita di akhirat nanti dimasukkan surganya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang ngapunten bahasa Jawanya? Sehari-hari ndelahom saja. Nggak pernah menghargai waktu, nggak pernah menghargai umur yang Allah berikan kepada kita. Ngapunten juga bahasa Jawanya namung onga pangop mawon. Ya memang nggak ngapa-ngapain. Ya. Masya Allah. Amat sangat tertipu luar biasa. Orang-orang yang tidak menghargai waktu. Orang-orang yang tidak menghargai umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sebab persoalan umur ini pada jamaah jelas ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sama sekali tidak bisa dimajukan. Demikian pula sama sekali tidak bisa diundurkan. Walaupun hanya satu saat saja. Oleh sebab itu para jamaah, jangan tertipu dengan wudhu kita, selalu was-was, ya. Maka kemudian itu menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur kita yang seharusnya kita secara tepat bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, utamanya setelah wudhu itu melaksanakan ibadah sholat, tetapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dalam segala hal, ya, dalam segala hal, ya, kita ini selalu diikuti oleh bujukan dan rayuan setan. Ya. Memang itu yang sudah diizinkan oleh Allah. Ketika setan itu mau dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia akan mengajukan dua hal kepada Allah. Ya Allah, sanksi turun dari surga menuju ke dunia akan saya laksanakan. Tetapi izinkan dulu ya Allah saya menyampaikan permohonan dua hal saja. Apa yang diminta oleh setan waktu itu sebelum diturunkan oleh Allah ke dunia ini? Yang pertama minta dipanjangkan umurnya sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, minta izin kepada Allah untuk menjerumuskan Nabiullah Adam alaihissalam sampai anak cucunya nanti, sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada yang lepas dari rayuan setan, bujukan setan. Walaupun kemudian kita sudah paham, dalam berbagai ayat Allah juga sudah mengingatkan kita, para jamaah, bahwa setan itu adalah lakum aduwwum mubin. Bagi kalian semua adalah musuh yang nyata. Setan itu musuh kita yang nyata sebenarnya. Makanya para jamaah, mari kita teliti satu persatu ibadah kita. Ya. Ibadah kita mulai dari hal yang paling ringan tentang wudhu tadi. Tentang wudhu tadi. Nah, setelah wudhu kita lanjutkan. Yaitu golongan yang dikuasai oleh rasa was-was dalam niat bersolat. Ya. Maka setan tidak meninggalkannya sehingga ia mengikat niatnya yang sah. Bahkan setan itu membisikkan kepadanya atau membuat ia was-was sehingga ia kehilangan berjamaah dan sholat terlewat dari waktunya. Dan jikalau sempurna takbirnya, lalu rasa was-was itu ada dalam hatinya sesudah ragu-ragu tentang keabsahan niatnya. Jadi para jemaah, demikian pula kita was-was dalam hal takbir. Bukan hanya saat niat, tapi saat takbir juga masih was-was.
Sehingga apa yang kita lihat kadang-kadang di masjid, ada orang takbir sampai berkali-kali. Allah, 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 saking ragu dan was-wasnya. Sehingga karena selalu ragu dan was-was saat bertakbir itu, apa yang terjadi pada jamaah? Kadang-kadang sampai ditambahi lafaz yang lain saat takbir. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu sudah keluar dari tatanan syariat. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Misalnya. Jadi pada jemaah rahimahullah, itu pun sesungguhnya adalah pekerjaan setan. Ya. Sehingga sampai merubah silbat takbir. Ya. Ya. Bapak Ibu ada jemaah. Kalaupun kemudian sudah niat, sudah takbir dengan tidak meragu-ragu lagi, ya, maka kemudian bisa juga kita ini lalai pada seluruh sholat yang kita lakukan. Alias, sholat yang kita laksanakan belum mencapai perintah Allah untuk dapat kita laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Padahal pada jamaah, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan perintah agar kita ini melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Kalau ayat yang paling pendek di dalam surat Toha itu, ayat yang ke-14, Aqimis sholata lidzikri, di penghujungnya itu. Monggo Bu Indri dibaca lengkap ayat artinya. Surat Toha ayat 14. Nggih Ustaz, 120 nggih Ustaz. Ayat 14 atau 17 tadi Ustaz? 14. 14 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi begitu jelas. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat. Laksanakanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Itu perintah Allah. Agar kita selalu mengingat Allah saat melaksanakan sholat. Makanya pada jamaah sebenarnya kita sudah apa ini namanya? Dihalau ya, atau diikuti, dipagari saat selama kita sholat itu dengan selalu kita mengucapkan kalimat Allah. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai takbir-takbir intikal yang lain, sampai juga kita bangun dari rukuk sami Allah, sampai salam assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya kita diingatkan terus setiap kali perpindahan pergerakan dengan kita disunahkan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, dan seterusnya. Tapi entah demikian, kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, tidak sadar. Ada perintah Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Bahkan lebih ditegaskan lagi oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-43. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah. Ya
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر ayat. Monggo Bu Indri, ayat 43. Injil Ustaz. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi, yaitu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, maka bertayamulah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Terima kasih Bu Indri. Bapak Ibu rahimakumullah. Jelas Allah melarang kita mendekati sholat. Allah melarang kita mendirikan sholat sementara kita dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara. Apa Bapak Ibu akibat orang mabuk itu? Akibat orang mabuk itu, mereka tidak paham apa yang dikerjakan, mereka juga tidak paham apa yang diucapkan ketika dalam kondisi mabuk. Maka ketika kita tidak bisa khusyuk, bahkan tidak bisa memahami makna-makna yang kita baca, bacaan-bacaan di dalam sholat itu sama dengan kita orang yang mabuk. Makanya kemudian kenapa kita ini sudah sholat, bahkan kita sudah membaca Fatihah berkali-kali di dalam sholat itu. Bahkan di dalam Fatihah itu ada doa yang luar biasa. Ya. Di ayat yang hampir di penghujung ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itulah doa kita sebenarnya di dalam sholat. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Setidaknya kita membacanya 17 kali sehari semalam di dalam sholat. Belum pada sholat-sholat yang sunnah. Tapi kenapa tidak memberikan dampak positif untuk membentuk jiwa kita yang anti kepada kemungkaran, yang anti kepada kejahatan? Karena kita tidak memahami doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah di dalam sholat, di dalam surat Fatihah itu. Sehingga tidak mungkin ada ayat Al-Quran itu yang salah para jamaah. Ketika kemudian Allah dawuh di dalam Al-Ankabut ayat 45 itu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi seharusnya yang sudah kita panjatkan doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wong kita ini sudah minta ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang lurus. Ya. Tapi nyatanya kita masih melenceng. Itu kan karena kita nggak paham permohonan kita kepada Allah. Tidak paham doa kita kepada Allah. Jadi kalau betul-betul doa itu kita pahami, kemudian juga doa kita dikabulkan oleh Allah, pasti pada jamaah sholat kita akan mampu mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti jamaah. Kalau ada di antara kita kelihatannya sudah istiqomah di dalam melaksanakan sholat, tetapi juga istiqomah di dalam menjalankan kemungkaran, pasti yang perlu dipertanyakan,
sholat kita yang masih banyak tertipu saat kita melaksanakan sholat itu. Sehingga para jemaah, ya, kita juga diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam persoalan pendapatan pahala saat kita sholat itu sangat tergantung dengan kekhusyuan kita. Laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Tidak ada sesuatu yang diperoleh oleh seorang hamba dari sholatnya itu illa ma aqala minha, kecuali apa yang difahami saat sedang melaksanakan sholat itu. Memahami makna daripada bacaan-bacaan yang sedang kita baca di dalam sholat, dan itu identik dengan kekhusyuan kita. Bapak Ibu, relakah saya dengan jenengan hanya mendapatkan pahala separuhnya, bahkan pahala sepertiganya, pahala seperempatnya, seperdelapannya? Relakah kita saat kita sholat hanya mendapatkan segitu-segitu aja? Bapak Ibu para jamaah, memang tidak mudah untuk melaksanakan khusyuk di dalam sholat itu. Memang tidak mudah. Ya. Dan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, memang salah satu ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari manusia adalah al-khusyuk. Khusyuk di dalam sholat. Okay. Jadi salah satu daripada ilmu yang pertama-tama dicabut oleh Allah dari manusia itu adalah al-khusyuk. Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyuk. Namun demikian para jamaah, karena khusyuk itu tetap diperintahkan. Setiap kali kita melaksanakan sholat, maka kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk dapat melaksanakannya dengan penuh khusyuk. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu an. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Yang sudah kita bahas tertipu karena ilmu. Itu berarti ilmunya enggak manfaat. Ilmu hanya sebagai teoritis, tidak praktis. Bahkan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbi la yakhsha. Dan juga berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan juga kita mohon kepada Allah untuk berlindung dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu upaya konkret yang dapat kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan ibadah sholat dengan khusyuk. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah. Sehingga banyak sekali buku-buku yang ditulis para ahli, di antaranya misalnya yang ditulis oleh Muhammad Saleh Al-Munajjid dengan judul 33 kiat khusyuk dalam sholat. Masya Allah. 33 kiat khusyuk dalam sholat. Ada yang memang judulnya langsung khusyuk dalam sholat, yang di dalamnya dijelaskan ya tentang khusyuk munafik, khusyuk yang berpura-pura. Bahkan para jamaah ada buku kecil yang menjelaskan 45 larangan dalam sholat. Masya Allah.
Ini yang harus kita baca. 45 larangan dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada hal-hal yang kadang-kadang masih kita lakukan. Ya. Ada salam itu orang yang begitu salam itu sambil tangannya asas yang semula begini. Lalu dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu juga termasuk larangan di dalam sholat. Masuk 45 larangan di dalam sholat. Jadi para jemaah, kalau kita tidak memahami hal-hal tersebut, itulah yang kemudian menyebabkan sholat kita masih tertipu. Jangan bangga dengan kita sudah selesai melaksanakan sholat begitu saja. Tetapi lupa tentang hal-hal yang menyebabkan ibadah sholat kita sekedar menggugurkan kewajiban tanpa ada nilai apa-apa di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya juga ada sebuah kitab yang ditulis tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ya. Jadi itu semua memang para jamaah harus kita pelajari, harus kita fahami, ya. Harus kita pelajari dan harus kita pahami. Sehingga jangan sampai sholat yang kita lakukan masih banyak hal yang menipu, ya. Sholat kita masih tertipu dengan sholat kita. Karena kita tidak betul-betul mampu melaksanakan sholat itu dengan penuh khusyuk. Tidak betul-betul mampu melaksanakan sholat itu seperti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam ibadah sholat ini konkret Rasulullah SAW itu bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku di dalam melaksanakan sholat. Ya, Masya Allah. Jadi harus benar-benar hati-hati sehingga tidak sampai kita tertipu dengan sholat yang selama ini sudah kita lakukan. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kita mengira bahwasanya jerih payah yang sudah kita lakukan mulai dari membetulkan niat, bahkan mulai dari wudhu membetulkan niat, ya. Dan pada saat kita sudah melaksanakan sholat, jangan pernah kita mengira, oh sholat saya paling bagus. Kan saya sudah paham ilmunya daripada mereka yang orang-orang awam itu. Jangan sampai kita merasa seperti itu. Sementara sholat kita sendiri masih amat banyak yang masih melanggar larangan-larangan di dalam sholat. Atau bahkan kurang sempurnanya gerakan demi gerakan yang kita lakukan. Saya setiap hari Selasa subuh itu ngaji di Masjid Ar-Royan para jemaah. Sekali saya pernah melihat orangnya sholat di dekat saya itu, rukuknya bukan pegang lutut, tapi rukuknya pegang telapak kaki. Jadi sampai benar-benar ya begini karena tidak sesuai dengan perintah. Padahal rukuk itu kan harusnya punggung kita lurus, kalaupun ditaruh di atas punggung kita itu sebuah atau sebutir telur tidak akan jatuh. Saking lurusnya. Ya. Nah, kalau kemudian kita pegangnya itu pegang betis saat rukuk, ya pasti akan menunggingnya banget begini. Dan itulah satu larangan di dalam sholat. Ya, jangan sampai kita kemudian masih melakukan larangan-larangan yang ada di dalam sholat yang selama ini kita sudah lakukan. Dan itu kita masih tertipu dengan sholat kita. Merasa sholat kita sudah paling bagus. Ternyata masih banyak hal-hal yang menipu kita. Maka para jamaah, Masya Allah, ngaji demi ngaji seperti ini amat sangat kita butuhkan para jamaah.
Jangan sampai ada di antara kita yang sudah merasa cukup ilmu kita. Jangan sampai. Makanya perintah Rasulullah ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Sepanjang hayat. Itu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk terus kita menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu yang dalam bahasa singkat saya selalu saya sampaikan. Kenapa sih kita harus ngaji? Ngaji itu agar kita mampu menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dengan ngaji dan ngaji itu kita mampu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak ngaji para jamaah, masih banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Ya, tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Dan sering saya sampaikan, siapapun kita para jamaah, ketika pemahaman kita tentang suatu ibadah tertentu itu hanya saat kita dulu masih kecil, SD, SMP saja, belum cukup jamaah. Belum cukup jamaah. Saat itu sekedar kita pokok iso sholat ngoten mawon kan. Pokoknya pada iso poso ngoten mawon kan. Apakah cukup dengan sampai di situ? Tidak. Tidak. Biar kita sekali lagi tidak tertipu di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya para jamaah. Golongan yang lain dikuasai oleh rasa was-was dalam mengucapkan huruf demi huruf. Apakah di dalam surat Al-Fatihah, apakah juga di dalam zikir-zikir. Sehingga kita sampai kemudian mentahkikkan di dalam mengucapkan huruf demi huruf itu. Ya. Tetapi kemudian kita masih tertipu dengan sekedar bangga untuk bisa membaca Al-Quran secara tekstual saja. Tetapi kemudian kita tidak bangga dengan bisa memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Bahkan mungkin kita tertipu. Yang penting setiap minggu khotam Al-Quran. Sehingga membacanya bahasa Jawanya ngapunten ngebut. Bahkan ada yang sehari semalam mengkhotamkan Al-Quran. Tertipu sekedar untuk khotam di dalam membaca teks ayat-ayatnya. Tetapi lupa dengan hal yang sangat penting terkait dengan salah satu daripada fungsi Al-Quran, kata Allah dalam Al-Baqarah 185, adalah sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Memang tetap para jamaah, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tetap saja para jamaah, ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi jangan hanya tertipu dengan kita khotam, bahkan menyalahi petunjuk Rasulullah SAW di dalam mengkhotamkan Al-Quran. Sebuah hadis menjelaskan para jamaah bahwa waktu minimal mengkhotamkan Al-Quran 30 juz itu para jamaah 3 hari 3 malam. Nah, kita banyak praktek mengkhotamkan Al-Quran itu setengah hari selesai. Jadi minimal mengkhotamkan Al-Quran 30 juz itu waktunya 3 hari 3 malam. Berarti sehari semalam cukup maksimal 10 juz. Kali 3 berarti baru 30 juz jika sudah 3 hari 3 malam. Kalau kemudian kurang dari waktu tersebut, pasti yang terjadi apa?
membacanya pasti tidak tartil. Padahal jelas perintah Allah. Dalam surat Al-Muzammil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau dari sisi bahasa tartil itu pelan-pelan para jamaah. Kalau dari sisi bahasa, tartil itu membaca Al-Quran dengan pelan-pelan para jamaah. Maka kalau karena kejar target yang penting sehari atau setengah hari khatam Al-Quran, ya pasti bacanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak tartil. Satu perintah dalam baca Al-Quran adalah dengan tartil. Makanya para jamaah kita jangan tertipu dengan bercepat-cepat di dalam membaca Al-Quran. Tertipu dengan khotam berkali-kali, tetapi kita tidak faham bahwa satu di antara sekian fungsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah sebagai Al-Huda. Sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk. Maka Masya Allah, di Asyifa ini komplit para jamaah. Ada taksin pagi, ada taksin sore, ada tafsir yang dihas oleh beliau, Ustadz kita, Ustadz Sukarti. Ya, Masya Allah, sudah lengkap. Ada semuanya. Ada kajian fikih sunnah, lengkap. Tinggal kita mau menyempatkan waktu untuk terus mengikuti kajian-kajian, atau mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ini, ya sudah, tinggal kembali kepada kita. Ya, tinggal kembali kepada kita. Jadi, membacanya pun harus tartil, itu kewajiban kita. Yang pertama terhadap Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran, para jamaah, kita wajib memahami isi. Dan inilah fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk Al-Quran sementara kita tidak paham isinya? Tidak mungkin kita dapat memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, jika kita tidak paham isinya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Shad ayat yang ke-29. Surat 38 ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Monggo Bu Indri. Surat 38 ayat 29. Ji Ustaz, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, lihat baru ayatih, agar kita mampu memahami isinya. Menghayati ayat-ayatnya, memahami isi kandungan. Jangan tertipu kita hanya bangga dengan khotam. Bahkan mungkin tertipu kita khotam berkali-kali, tetapi juga bacaan kita belum merujuk perintah Allah dengan tartil tadi. Jangan tertipu dengan itu. Bahkan kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran adalah kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 105. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Surat 23 ayat 105 ini. Ustaz. 105. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu,
tetapi kamu selalu mendustakannya. Bapak Ibu, ayat-ayat Allah sudah kita pahami. Tetapi kemudian kita mendustakannya. Artinya pemahaman kita terhadap isi kandungan Al-Quran tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan. Itu namanya kita mendustakan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan setelah kita sudah mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa masih ada kewajiban yang keempat terhadap Al-Quran. Kita wajib mendakwahkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Ya. Jadi kita wajib membumikan Al-Quran. Ya. Mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari jelas Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Jadi mendakwahkan Al-Quran itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara kita belajar Al-Quran, itu namanya kita juga mendakwahkan Al-Quran. Yang kedua dengan cara mengajar Al-Quran. Agar saya dengan jenengan berada dalam posisi khairukum, menjadi manusia terbaik di sisi Allah, maka seharusnya dua aktivitas yang terkait dengan Al-Quran itu seharusnya harus dua-duanya kita lakukan. Di samping kita belajar Al-Quran, kita juga sudah mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa kita lakukan dua-duanya, antara ta'alam wa alam, antara belajar dan mengajar, maka biar kita tetap khairukum para jamaah, menjadi manusia terbaik di sisi Allah, maka minimal para jamaah harus kita lakukan salah satu. Jangan ditinggalkan dua-duanya. Artinya para jamaah, kalau kita tidak termasuk orang yang belajar Al-Quran, maka mengajarlah Al-Quran. Selanjutnya kalau kita tidak termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Begitu para jamaah. Biar kita tetap khairukum. Okay? Biar kita tetap khair. Itulah 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Maka para jamaah, mumpung masih ada kesempatan, mari kita renungkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu. Ya. Apa yang didawuhkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, surat 25, Bu Indri. Ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Monggo pintu artinya. Iya Ustaz. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 30. Surat 20. 25. Oh Al-Furqan. nggih, nggih sekedar. 25 nggih. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara Ayat 30, Bu Indri. Oh, Masya Allah. Nggih, ngapun. Nggih. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Bapak Ibu, Rasulullah nanti di akhirat akan melaporkan kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Umatnya yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Itu akan dilaporkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita yang dianggap
mahjuro dari Al-Quran. Mengabaikan Al-Quran. Tidak peduli terhadap Al-Quran. Siapa para jamaah yang mahjuro dari Al-Quran ini? Tentu yang paling pasti orang Islam tapi tidak bisa baca Al-Quran. Itu yang benar-benar mahjuro dari Al-Quran. Benar-benar mengabaikan Al-Quran. Ya. Membiarkan Al-Quran. Hijrah dari Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Hati-hati. Masih ada kesempatan buat kita dan keluarga kita untuk kembali kepada Al-Quran. Menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran yang 4 tadi. Membacanya dengan tartil. Memahami isinya melalui ilmu tafsir. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendakwahkan Al-Quran. Biar kita tidak termasuk orang-orang yang mahjuro dari Al-Quran. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka monggo, insya Allah masih diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk masuk di kelas-kelas tahsin di sore hari atau di malam hari. Ya. Jangan sekedar puas dengan tahsin yang pagi yang waktunya hanya setengah jam, itu pun untuk bergantian 1-2 ayat saja. Kan memang keterbatasan waktu. Ya, karena keterbatasan waktu yang ada. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam membaca Al-Quran pun kita diingatkan oleh Allah dalam surat Toha Windri ayat 114. Ya. Di dalam penggalan ayat itu kita diingatkan oleh Allah, wala ta'jal bil Quran. Ya. Jadi kita ini tidak boleh tergesa-gesa saat membaca Al-Quran. Ya. Mungkin bisa dibaca lengkap aja artinya. Ayat 114. Inggih, Ustaz. Surat Toha. Inggih. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi kata Allah, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilm. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Jadi jelas kita dilarang untuk tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Rasul pun diingatkan oleh Allah. Ya, tidak boleh tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Dan itu sejalan dengan Al-Muzammil ayat yang keempat yang sudah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu para jamaah, ternyata kita baru sampai pada wudhu, sholat, dan di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Masih bagian yang kedua, yang tertipu, kita-kita yang tertipu di dalam melaksanakan ibadah dan beramal. Okay? Kita-kita yang masih tertipu di dalam melaksanakan ibadah dan beramal. Demikian para jamaah, karena waktu kami kembalikan kepada Pak Soeharto. Monggo Pak Harto.